warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Alvina Zahra, NIM T2019-1382. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kapita Selekta Kepemimpinan Pendidikan Islam di Indonesia. Jadi, di sini saya akan membahas tentang kepemimpinan politik dan kepemimpinan spiritual. Fenomena kepemimpinan politik. Kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan perubahan kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ayat tentang kepemimpinan di surat Sad ayat 26 yang artinya, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di bumi. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan." Kepemimpinan politik merupakan salah satu kebutuhan politik utama yang harus dikembangkan dalam arus besar reformasi demokratis dengan merujuk usaha terbentuknya keseriusan dan kemampuan mempertahankan perubahan sosial dengan memihak kepentingan publik. Contoh kepemimpinan politik. Salah satu contoh pemimpin yang dapat dikatakan berhasil memajukan daerah berkat inovasi-inovasi yang dilakukan adalah Ridwan Kamil, wakil dari Kota Bandung, Tri Risma Harini, wakil dari Surabaya, dan Joko Widodo, wakil dari Kota Solo. Fenomena beberapa kepala daerah yang berhasil membawa nama daerahnya dikenal di seluruh pelosok negeri. Dengan berbagai kemajuan dan terobosan ini membuat faktor kepemimpinan. Tri Risma Harini dianggap memiliki karakter burokratis entrepreneur yang terwujud dari prestasi-prestasi yang diraihnya selama 2 periode kepemimpinannya di Kota Surabaya dalam melakukan perubahan menggunakan pendekatan gabungan antara model pendekatan normatif, edukatif, dan lingkungan adaptif dengan memberikan penjelasan kepada target perubahannya mengenai pentingnya perubahan tersebut dilakukan. Terus yang kedua yaitu pemerintah Kota Solo, yaitu Bapak Joko Widodo dalam melakukan perubahan di bawah kepemimpinannya saat itu menerapkan 2 model pendekatan kepada warga Kota Solo dengan menggunakan pendekatan atau menggabungkan pendekatan rasional empiris dan pendekatan normatif edukatif. Dalam model pendekatan ini, Jokowi menerapkan teknik komunikasi yang informatif dan efektif agar warganya mau melakukan suatu perubahan. Beliau juga terlebih dahulu banyak mendengar keluh kesah dari warganya mengenai apa saja keinginan mereka terkait kesejahteraan hidup dan kemajuan Kota Solo. Setelah itu, beliau lantas membuat langkah-langkah strategis dalam melakukan reformasi birokrasi. Terdapat kesamaan antara kepemimpinan Bapak Jokowi dari Kota Solo dan Ridwan Kamil dari Kota Bandung dalam hal pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat terkait kebijakan yang dilakukan di daerahnya, yaitu dengan pendekatan rasional empiris dan pendekatan normatif edukatif. Kota Bandung di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil perkembangannya sangat cepat. Hal ini terjadi karena Ridwan Kamil sebagai wali kota menggunakan model pendekatan rasional empiris dan pendekatan normatif edukatif. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan kepemimpinan politik demokratis. Pertama, mampu melakukan pemulihan kembali krisis sosial ekonomi. Yang kedua, mampu menjaga ruang publik kesenjangan politik pada gilirannya menjadi sumber
munculnya masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga, mampu mendobrak elitisme politik. Kepemimpinan politik merupakan aspek yang utama dalam penggerakan nilai-nilai demokrasi. Yang keempat yaitu mampu membangun komunikasi politik atau kemampuan melampaui kepentingan kota-kota politik yang beragam amat menentukan kualitas kepemimpinan politik. Yang kelima yaitu konsisten atau mengawali transisi demokrasi. Kepemimpinan politik demokratis akan selalu berhubungan dengan penciptaan pemerintahan dan kekuasaan yang baik dan bersih. Fenomena kepemimpinan spiritual. Di satu sisi, kepemimpinan efektif yang selama ini telah dilakukan banyak orang di seluruh dunia adalah yang berkaitan dengan motivasi, pengembangan potensi individu, dan pembentukan tim yang solid. Namun, itu saja tidak cukup. Kemampuan pengelolaan krisis perubahan dan melakukan pertumbuhan menjadi tuntutan dominan dalam kepemimpinan. Keahlian kepemimpinan tidak saja membutuhkan keterampilan, namun juga membutuhkan inspirasi, kearifan, keteladanan sikap, dan komitmen. Istilah pemimpin haruslah menginspirasi orang lain. Semua orang yang saat ini mengidamkan kepemimpinan membutuhkan figur kepemimpinan yang dapat diandalkan, dipercaya, dan dapat mengaktualisasikan perubahan-perubahan konstruktif. Danny Thomas, seorang pesohor asing dan sosok yang menginspirasi, menyebutkan kita semua dilahirkan untuk suatu alasan, tetapi tidak semua kita menemukan, sebab keberhasilan dalam kehidupan tidak ada hubungan dengan apa yang Anda dapatkan atau capai sendiri. Keberhasilan adalah apa yang Anda lakukan bagi orang lain. Kepemimpinan spiritual itu enak diucapkan, namun sulit untuk dilaksanakan. Spiritualitas bukanlah segala tentang agama. Spiritualitas adalah tentang mengabsorpsi intisari dari hubungan kita secara ruh dan jiwa dengan Yang Maha Suci, sumber kebenaran atau Dia yang Maha Kuasa yang kita percayai, dan bagaimana cara kita mengaplikasikannya secara universal kepada semua orang di sekitar kita. Sebuah literatur menjelaskan spiritualitas membantu membangun karakter dalam diri kita, termasuk dalam pola kepemimpinan yang kita jalankan. Kepemimpinan yang berbasis spiritualitas bukan tentang kecerdasan dan keterampilan dalam memimpin belaka, namun juga menjunjung nilai-nilai kebenaran, kejujuran, integritas, kebijaksanaan, belas kasih yang membentuk akhlak dan moral diri sendiri dan orang lain. Kepemimpinan spiritual adalah kepemimpinan yang mengedepankan moralitas, kepekaan atau sensitivitas, keseimbangan jiwa, kekayaan batin, dan etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam ungkapan lainnya, spiritualitas mengekspresikan cinta sesungguhnya dari Tuhan yang tak bersyarat, tidak takut, dan tidak mementingkan diri sendiri. Nilai-nilai kehidupan berorientasi pada kejujuran, perilaku, bertanggung jawab, kedamaian batin, menghindari konflik, dan berakhlak mulia ini berpengaruh dalam pembentukan karakter individu dalam berinteraksi dengan orang lain, bahkan dalam melakukan pekerjaan apapun. Salah satu output adalah seorang pekerja akan melakukan pekerjaan terbaik bahkan ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Itulah buah dari keberhasilan kepemimpinan spiritual. Banyak teori yang mengatakan bahwa orang pertama yang kita pimpin adalah diri kita sendiri. Kita tidak dapat memimpin dengan efektif sebelum berhasil memimpin diri kita sendiri.
Kemenangan pertama dan terbaik adalah menaklukkan diri kita sendiri, menurut Plato. Sebab itu, fokuskan untuk mulai dari diri sendiri sehingga kita dapat melakukan apa yang patut dilakukan untuk mempengaruhi dan menolong orang lain mencapai keadaan yang lebih baik. Ada beberapa syarat untuk mencapai kematangan kepemimpinan spiritual. Ini berlaku bagi pemimpin manapun, di instan manapun, bahkan di level apapun. Pertama, positive thinking. Seberapapun besarnya usaha kita untuk menjadi pemimpin yang berhasil, tidak akan cukup sebelum kita merombak cara berpikir terlebih dahulu menjadi lebih positif. Berpikir positif akan melahirkan optimisme, konsistensi, daya tahan, integritas, ide-ide cemerlang, kejujuran, kerjasama, hati yang lemah lembut, ketegasan, kewibawaan, percaya diri, belah kasih, motivasi, efektif, pengendalian diri, menghargai orang lain, toleransi, dan kesediaan membantu orang lain. Kendalikan pikiran Anda atau ia akan mengendalikan Anda, menurut Horace. Kedua, tentukan tujuan yang jelas. Kepemimpinan spiritual memiliki visi. Pemimpin spiritual, pemimpin dengan tujuan dan sasaran yang jelas. Ia adalah seorang pemimpin yang memiliki pertimbangan atas apa yang dapat ia lakukan, karena ia dapat berpikir dengan hasil akhir yang tampak jelas. Ingatlah, siapapun dapat mengemudikan kapal, tetapi diperlukan pemimpin untuk memetakan jalurnya terlebih dahulu. Kata Disraeli, rahasia kesuksesan terletak pada konsistensi kita terhadap tujuan yang telah kita tetapkan. Selanjutnya, disiplin diri. Meski dapat diajarkan dan dipaksakan, kedisiplinan tidak akan dapat berlangsung lama jika ia tidak ditularkan dan dibiasakan. Disiplin diri tidak dapat dilakukan sesaat. Dia harus menjadi gaya hidup, lifestyle. Disiplin adalah tentang komitmen. Yang keempat yaitu selalu bertumbuh. Pemimpin dengan nilai spiritual harus dapat menginisiatifkan pertumbuhan. Tak peduli apakah ia adalah pemimpin di nasional, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, ataupun bahkan ketika ia memimpin dirinya sendiri. Yang jelas, dengan kepemimpinan yang baik, segala sesuatu akan menjadi baik.